Alhamdulillahi wahda alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah, siang menjelang sore hari ini mudah-mudahan waktu yang berkah buat kita semuanya. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan para guru-guru pengajar, para ustazah, para pembimbing yang setia memberikan ilmunya di majelis taklim muhajirin. Wabil khusus bunda kita Ibu Hajah Yayat yang hari ini mungkin tidak hadir karena kondisi kesehatan. Mudah-mudahan dengan wasilah kita, doa dan al-fatihah kita di majelis ini, kesehatan diberikan oleh Allah kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka sehatan wa afiatan wa quwwatan wa ni'matan fil jasadi war ruh wa na'udzubika min syaqati wal afati fil jasadi war ruh, khususan Ibu Hajah Yayat ya Allah ya arhamar rahimin. Ibu-ibu majelis taklim, para hajah dan para ustazah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tempat ini hari ini jadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan dosanya dihapus sama Allah, ditetapkan amal solehnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, kita mulai lagi kajian fikih kita. Kita akan coba untuk murojaah, mengulang, mereview materi pelajaran kita yang sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu, yaitu seputar bab toharo. Toharo. Ya, kita buka dulu ibu-ibu. Masih ingat nggak surat apa, ayat berapa? Al-Maidah ayat. Nah, ayo dibuka bareng-bareng. Ya. Kajian fikih kita akan melanjutkan yaitu tafsir ayatul ahkam surat Al-Maidah ayatnya ayat 6, di mana judul besarnya adalah tentang toharoh. Apa itu toharoh? Karena belum dibuka semuanya jadi belum dijawab. Maksudnya belum dibuka Qurannya. Ada yang masih begini-begini, ada yang masih ngebet-ngebet, ada masih dijilat-jilatin gitu ya. Alhamdulillah, makasih. Kuenya mana? Sudah? Oke. Belum? Subhanallah.
kacamatanya dipakai ya. Yang punya kacamata harus punya dipakai. Karena kita bicara harus ada dasar ilmunya. Yuk kita mulai. Bab yang kita bahas adalah toharoh. Toharoh atau bahasa lainnya adalah fikih toharoh. Ya. Apa itu toharoh? Toharoh itu secara bahasa adalah bersuci. Bersuci. Toharoh maknanya bersuci. Hukum bertoharoh itu adalah hukumnya wajib berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Hukum toharoh atau bersuci itu adalah dipahami oleh para ulama fikih adalah wajib berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang sama orang yang suka bertaubat dan membersihkan dirinya. Al-Baqarah 222. Bunyi ayatnya itu di akhir ibu-ibu. Nah, ayat itu tuh surat Al-Baqarah 222. Poinnya bercerita tentang haid. Nanti kita bahas bab haid ya. Cuman ini kita lagi bicara bab toharoh saja dulu. Haidnya nanti kita bahas belakangan. Halo? Halo? Ya. Oke. Jadi menurut Quran surat Al-Baqarah 222, yang namanya orang bertaubat itu disamakan dengan orang yang bersuci. Bersuci berarti identik dengan orang yang mendekati pertaubatan. Sedangkan bersuci itu maknanya bisa dua. Kalau menurut paham Imam Al-Ghazali, ada yang bersucinya adalah toharoh batiniyah, bersih secara batin. Bersih secara batin, ini namanya toharoh batin. Kalau disebut toharoh batin, berarti membersihkan dari penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran hati. Contohnya apa? Iri, dengki, sombong, ujub, sum'ah dan seterusnya. Itu kotoran hati. Ya, kita nggak akan bisa sempurna ibadah jasad kita kalau kotoran batin kita ini tidak dijaga, tidak dihilangkan. Rajin sujud, tahajud, tapi sombong sama orang. Suka melototin apa lo? Mana lo? Matanya sadis. Ya. Bukan cuman mata, mulut pun juga kadang-kadang kepo dan ketus. Gitu. Lu udah masak belum lo? Gue nyobain dong. Nah itu kadang-kadang ketus kayak begitu. Mulut kadang-kadang suka kayak begitu. Terus suka nyela-nyela orang. Nah itu berarti indikasi ada penyakit batin yang begitu itu. Kelakuan-kelakuan ketus, kepo, matanya mata suuzon. Itu ada indikasi batinnya kotor. Nah cara membersihkan kekotoran batin itu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat tahajud, dengan puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kotoran batin atau penyakit hati. Nah, sekarang yang kita mau bahas ini adalah kotoran yang sifatnya jasad. Kotoran-kotoran yang melekat di dalam tubuh kita. Apa itu kotoran? Kalau dia wanita ada haid. Ya. Kalau dia laki dan wanita yaitu kotoran dari yang namanya adalah istinja. Kotoran. Haid itu kotoran. Nipas itu kotoran kalau perempuan. Terus apalagi? Itu namanya najis yang begitu tuh, najis secara fisik. Terus apalagi? Yaitu keluar angin.
Terus yang namanya adalah keluar kotoran, feses. Semuanya itu harus istinja. Nah, di dalam Islam yang namanya toharoh, ibu-ibu, itu kaitannya dengan bicara ibadah. Halo? Kan udah 2. Itu lagi deh. Udah 3 nih begini. Lagi taruh, turun lagi. Layu ini nih. Turun lagi. Turun lagi kan? Apa? Hah? Gue besin ini. Kedengeran? Oke. Nah. Tambah lagi nggak? Yang namanya toharoh itu hubungannya kaitannya dengan ibadah. Dan yang namanya ibadah pasti identik dengan perintah sholat seperti sholat. Dalam fikih toharoh itu terbagi 3. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 6 toharoh itu menjadi 3. Pertama, toharoh itu seperti berwudu. Contoh toharoh itu adalah wudu. Yang kedua, contoh toharoh itu adalah tayamum. Dan yang terakhir, yang ketiga, contoh yang namanya toharoh itu mandi. Jadi toharoh itu ada 3 ya ibu ya, yaitu pertama adalah berwudu, yang kedua adalah tayamum, dan yang ketiga adalah mandi. Kalau dirinci yang lebih sempurna yang mana dari 3 hal itu? Yang lebih rinci, yang lebih sempurna, lebih merata yang mana? Mandi. Ketimbang tayamum apalagi wudu. Kalau mandi kan rata semuanya. Nah, begitu ibu-ibu. Nah, baik, sekarang kita akan buka lagi surat Al-Maidah yang ibu-ibu sudah baca kemarin. Itu adalah dasar hukum tentang syariat toharoh. Di antaranya adalah berwudu dan tayamum. Oke? Pertanyaannya menurut ayat ini ibu-ibu, surat 6 ayat 6, toharoh itu diwajibkan pada saat kita mau ngapain? Mau sholat. Jadi kata ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Anggota wudhu yang harus pertama kita basuh yang mana, ada berapa ibu? 4. Nah, yang pertama apa? Menurut Quran. Menurut Quran dulu. Menurut Quran. Lihat bukunya, Qurannya lihat. Yang pertama apa? Muka tuh. Wajah. Menurut Quran nih, menurut Quran. Ya, wajah. Terus tangan, terus terus. Jadi 4 anggota yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan menurut Quran. Adapun menurut hadis, maka anggota wudhu yang harus kita bersihkan itu diantaranya adalah tangan. Nah, ini sunnahnya gitu. Yang wajib itu 4 tangan. Maka kaifiat wudhu menurut sunnah Nabi Muhammad adalah pertama dengan tangan dulu, cuci tangan. Caranya bagaimana cuci tangan itu? Dihapus dari selah-selah jari. Nah, biasa ngentitin duit laki, kita gosok gini, jadi biar hilang. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi jangan cuma begini gitu. Gosok, gitu ya. Habis digosok, langsung ke mulut, kumur-kumur. Berapa kali wajibnya?
Wajibnya 1, sunnahnya boleh 3. Ya, kumur-kumur. Habis kumur-kumur, menurut sunnah nih, itu diisep, istinsak namanya. Biar enggak kena Omikron. Ya, diisep, jangan digini-gini. Airnya enggak masuk, ya. Apalagi cocol-cocol begini. Halo? Jadi harus diisep. Sakit nggak kalau ngisep? Pedas. Tapi insya Allah bisa hilang. Pedas sama kelayangan. Aduh. Tapi insya Allah otak kita ini enak. Habis diisep apa? Baru muka. Habis muka, tangan. Tangan dari mana ke mana? Ini nih. Dari jari ke siku. Aidiakum ilal marofik ini. Jangan terbalik. Jangan dari siku ke jari. Dituang begini. Salah. Itu ketawa aja ya. Masuk rekaman loh. Jadi harus gitu, dituangin. Jadi jangan begini. Berapa? Sekali, jangan banyak-banyak, jangan satu. Ini namanya senam SKJ. Ya, banyak air. Jangan macam-macam kalau wudhu berlebihan. Habis tangan apa ibu-ibu? Kepala. Terus langsung ke kuping. Ya, habis tangan langsung ke kuping, begitu. Jadi memang kan ada orang yang misah-misah habis tangan. Banyak utang gini, sini juga, diketok-ketok mulu kepalanya. Jangan begitu, biasa aja, seret, lap gini. Jangan kelebihan tuh lah, begitu tuh, masya Allah. Kalau kita di umroh atau haji ketinggalan sama jamaah yang lain. Tok, lagi lama lagi wudhu, lama wudhunya begitu gini. Jangan ketok-ketok sini juga, gitu kan? Jangan ya ibu. Jadi harus di kepala atau kuping. Setelah itu baru kaki. Nah selesai itu doanya apa? Doa wudhu. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan. Jangan Allahumma barik lana. Itu memadang. Oke. Nah sekarang kita anggap selesai bab masalah wudhu. Nah kita masuk kepada poin selanjutnya. Coba dibuka ibu-ibu Qur'annya, surat Al-Maidah ayat 6. Nah tadi bab wudhu itu sampai kepada frase ayat wa arjulakum ilal ka'bain. Oke? Ada wakaf di situ. Ada tanda berhenti. Sekarang kita lanjutkan. Wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, masuk nih. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a baru patayam mamusoi dan toyiban. Oke. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu. Cuman di dalam ayat ini syarat orang itu boleh berwudhu harus memenuhi beberapa perkara, beberapa syarat. Apa saja yang pertama? Apa saja yang pertama? Syarat orang itu boleh berwudhu bertayamum. Tidak ada air, palam tajidu ma'a, tidak ketemu. Kalau di kita nih di Kunciran kira-kira ketemu nggak air? Pasti ketemu ya. Banyak. Bahasa tidak ketemu ini kan bahasa yang dianalogikan, disamakan waktu di Arab Saudi, di Mekah. Karena padang pasir, batunya cadas. Nggak ada rumput-rumput, air pun cuman adanya di laut. Minum itu air sulingan dari air laut. Maka kalau ngebor, waduh, harus berapa puluh meter
Makanya dalam bahasa ayat ini bahasa ayat yang disebutkan adalah tidak ketemu air pada saat di sana. Kalau di Indonesia makna ini kita artikan bagaimana ini ibu-ibu nih, tidak ketemu air. Kalau di Indonesia nih di komplek ini sistem air itu menggunakan apa? Air pump. Air pump itu menggunakan apa? Listrik, mesin. Kalau mesin hidup berarti air ada kan? Kalau listrik mati berarti air tidak ada penampungannya. Nah, jadi makna yang disebut falam tajidu ma'an, tidak ketemu air, bukan berarti kita hidup di padang pasir. Lagi begini pun umpamanya kita punya air, teman, nggak ada tampungan. Mati lampu atau mati listrik dari pagi sampai sore itu falam tajidu ma'an. Halo? Nah, kalau udah susah begitu-begitu nyari ke sana tetangga sulit, sudah nggak ada yang nampung, maka masuk ke dalam hukum kategori boleh bertayamum kayak begitu. Yang kedua, hukum yang disebutkan menurut ayat ini yang boleh bertayamum adalah orang yang sakitnya sakit apa? Yang nggak bisa kena air. Contohnya apa ya kalau sakitnya nggak? Cacar, betul. Pokoknya yang kategorinya yang tidak boleh kena air, langsung menggigil. Tapi bukan cuman orang yang kena cacar yang demam. Kadang-kadang orang sudah sepuh, nenek-nenek juga meriang kalau kena air. Ya kan? Kena angin aja kan langsung kentut mulu kan. Kalau dulu waktu masih muda, ya Allah, kena hujan, wah, minum air es, tenggak, mantep. Kena matahari siang-siang, Masya Allah, masih sehat. Sekarang beda lagi. Kena matahari, kena siang-siang, kelayangan, wah, begini-gini. Minum air dingin langsung, migrain. Kena angin dikit, udah kayak ban dalam, lembung, tung. Kalau udah sepuh kan begitu kan? Biasa anginnya ada dua. Kalau udah sepuh udah tua, dari depan sama dari belakang berbunyi mulu, prat. Gitu kan? Nah, tuh yang begitu tuh adalah orang yang sakit yang dikategorikan boleh nggak kena air, meriang, menggigil. Gitu. Jadi boleh. Yang ketiga, orang yang kondisinya sapar dalam keadaan perjalanan. Seperti kalau kita naik mobil, kategori sapar nih ibu-ibu, sapar. Ini tidak dibatasi dengan lagi umroh, lagi naik haji. Dan juga bukan dibatasi pada saat di pesawat. Ibu-ibu yang namanya safar itu artinya berperjalanan jauh, perjalanan. Orangnya disebut musafir. Di mobil. Dari Kunciran ke Bandung itu sudah dikategorikan safar, orangnya musafir. Ya kan? Kita sangka kita ini lagi dalam keadaan naik mobil nih ya, naik mobil. Perkiraan dari sini ke Bandung kan bisa sampai 3-4 jam lagi jalan tol. Itu prediksi manusiawi, ternyata salah dugaan. Macet, ada kecelakaan, bisa berjam-jam. Waktu sholat sudah mulai masuk, mau turun bingung. Rest area jauh. Nah, berlakulah hukum darurat di situ. Tayamum boleh dengan menggunakan jok mobil. Nanti kita bicara kaifiatnya. Jadi orang safar itu diperbolehkan secara hukum untuk bertayamum. Nah, itu ibu-ibu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kaifiat tayamum itu? Cara tayamum bagaimana ibu-ibu? Pertama dengan menggunakan apa tayamum itu? Debu. Yang dikategorikan debu apa? Bahasa Qur'annya apa yang disebut debu itu? Bahasa Qur'annya apa? Lihat bahasa ayatnya. Fatayammamu sha'idan thayyiban. Sha'idan bukan turab. Kalau turab itu tanah. Nah, kalau namanya debu sha'idan itu bisa di mana aja nempel. Tapi yang bersih. Jangan di kabang-kabang begini dianggap debu kita pakai. Ya Allah, Syakarim. Ngegaruk mulu besok.
Jadi kategori debu itu yang mana? Yang suci, yang bersih, bukan nempel jorok sembarangan. Itu debu Pak Ustadz di mana tuh? Muka segituan tuh. Kipas angin, comot, tempel-tempel. Bersih kagak, gatel iye. Suci kagak, gak kotor iya. Terus bukannya pula tanah, bukan pula abu gosok. Soidan. Coba ibu-ibu kalau di pesawat deh. Nempelinnya kemana tangan? Ke jok pesawat kan? Nggak turun ke bawah kan? Pesawat turun dulu. Tuh, nyari tanah. Nggak begitu pikirnya. Repot. Nyublek dulu. Jadi pikir yang benar itu tempelin di mana kita berada tangan kita. Di manakah letak soidan toiban itu? Di baju ada, di celana ada, di gamis ada, di kerudung ada, di tembok masjid ada, di karpet ada. Karena itu dia sifatnya nggak bau, nggak kotor, nggak kelihatan. Mensucikan, suci dan sucikan. Tempel. Jadi nggak nempel sembarangan di tanah sono. Itu bukan sa'idan. Ingat itu makna ayatnya itu. Sa'idan thayyiban, yang thayyib. Jangan pula abu gosok ya ibu ya. Gatel. Nyambung gak ini? Nyambung gak? Terus kalau di mobil di mana kita dapetin sa'idan thayyiban itu? Di jok mobil, tempelin. Pluk. Begitu. Kalau lagi sakit di tempat tidur, di mana kita dapat soidan toiban? Di dinding bisa, di baju kita bisa yang begitu. Sudah mencukupi. Pertanyaan kedua. Kaifiat untuk bertayamum bagaimana caranya? Apakah sama dengan berwudu? Tidak. Cek Qur'annya bagaimana? Apa yang harus kita basuh pada saat kita bertayamum? Apa saja? Wajah dan tangan. Yuk kita praktekin. Famsahu biwujuhikum. Yang pertama adalah wa. Yang kedua wa aidikum min. Cukup. Nggak pakai kumur-kumur, nggak pakai ngusap jidat kening, nggak pakai istilahnya kaki, wajah dan tangan. Aidiakum, tapi tidak ilal marofik ibu-ibu. Kalau wudu pakai air, kategorinya dari jari-jari sampai Tapi kalau tayamum cuman mana? Telapak tangan saja. Ayo coba tangan yang angkat semuanya. Itu doa namanya. Doa itu. Mana tangannya? Ayo deh. Ini. Deh. Udah. Ya, tempelin. Plek. Pikinya ada dua. Habis nempelin boleh ke muka atau langsung ke tangan. Atau tempelin lagi, yang pertama plek ke muka, terus tempelin lagi baru ke tangan. Coba contohnya. Kan gini ya. Jangan begini. Dua. Plek, jangan satu. Satu. Dua. Kanan. Kanan dulu. Jangan begini-begini. Jadi cara yang pertama itu dengan satu sentuhan usapan. Satu ke muka, langsung ke tangan. Tangan kanan dulu ya. Tuh. Ulang. Tempel, set. Muka, mana mukanya? Nah. Tangan kanan. Set. Nah, balik. Set. Sekarang yang kedua. Oh, lupa lagi. Ya Allah ya Karim. Oh, ya. Kalau wudu sampai siku, ya kan? Kan air.
Tapi kalau tayamum cukup sampai telapak tangan saja. Jadi jangan kelebihan digini-giniin. Ulang lagi. Tempel langsung muka. Tangan kanan. Set itu. Satu. Dengerin, liatin makanya liatin. Liatin. Sekarang yang kedua. Tempel lagi muka, tempel lagi tangan. Deh. Nggak usah. Coba 2 kali. Dua cara gitu. Oke? Coba sini maju, coba praktekin. Ayo siapa ya? Ayo sini. Ayo cepetan. Bisa bangun nggak? Iya bagaimana? Ya di situ udah. Ya udah, Bismillah udah praktekin yang dua cara. Iya, betul, iya. Iya. Plek, iya. Oke, itu satu, udah. Sekarang yang kedua. Iya. Tempel lagi. Girang banget ya. Iya, ulang lagi. Tempel, buka. Iya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Buka. Tempel lagi. Doanya apa? Wudu sama tayamum sah. Doanya sama. Udah duduk. Bagaimana? Gimana nganyam perkencang? Oh gitu. Nempelnya biasa gitu. Oh gitu ya. Paham mazhab Imam Syafi'i, nempel dengan suami, kalau cuma nempel baju dengan baju nggak masalah. Kita di Mekah lagi tawaf lah, qiyam ala perempuan nempel semua. Mundar mandir, ada yang kesenggol dadanya, ada yang kesenggol palanya, biasa juga. Tapi jalan. Makanya mazhab Imam Syafi'i lebih lunak. Jangan sampai ada getaran rangsangan saja. Kalau getaran rangsangan itu maknanya bukan baju dengan baju, tapi kalau sudah kulit dengan kulit, itu yang nggak boleh. Makanya dalam fikih yang sederhana itu, kalau habis wudu kena suami, nggak perlu wudu lagi, nggak batal. Kecuali pelukan tuh, baru batal. Cuma kesenggol doang begitu, nggak perlu wudu lagi. Ribet, apalagi udah nenek-nenek, ya gue batal, balik lagi. Belum kentutnya, belum nyenggolnya. Asal kesenggol laki, asal kesenggol anak, batal, wudu lagi. Ya, masuk angin ntar. Jadi kesimpulannya begitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Jadi itu ibu-ibu dua cara kita tayamum. Pertama adalah cara yang pertama, muka. Sekali sapu untuk muka dan tangan. Yang kedua, 2 kali sapu untuk muka dan tangan. Tadi sudah dipraktekkan ya oleh model kita. Jadi begitulah fikihnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, satu, nggak perlu ribet. Islam itu sangat dinamis, sangat fleksibel, sangat longgar terhadap hukum yang memang dijalani oleh setiap muslim. Makanya ayat itu ditutup ibu-ibu. Coba lihat lagi ayatnya. Ayat itu ditutup dengan bahasa yang sangat indah sebagai bentuk
sifat agama Islam itu sangat dinamis dan fleksibel. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum. Jadi jangan ribet ibu-ibu. Aduh nggak ada air gimana nih ya. Aduh gimana nih. Terus bagaimana kalau orang sudah tayamum, sudah sholat, begitu sampai ketemu air, sudah jangan diulang. Nggak perlu wudhu lagi. Tidak ada dalam fikih Islam itu mengulang ibadah 2 kali. Kecuali memang kalau dia itu sholat berjamaah. Ada memang riwayat. Ketika ada seorang sahabat, dia sholat berjamaah, kemudian kelihatan ada orang lagi mau sholat, nggak ada makmum, dia ikut berjamaah, sedekah yang namanya itu, yang keduanya itu. Jadi tidak ada perlu pengulangan sholat ibu-ibu ya. Seperti kita bangun umpamanya asar belum waktunya, saking enak tidur, bang ya Allah, udah asar ya, lihat jam kagak, langsung ambil wudhu sholat asar, padahal baru jam 2. Saking enak ngimpinya itu, pasti bangun doa, Allahu Akbar. Begitu udah selesai, 30 menit kemudian makan, Allahu Akbar. Ya Allah, kok baru asar sih? Terus statusnya gimana? Menurut fikih udah nggak perlu diulang itu mah. Sedekah rezeki. Kayak kita lagi puasa, tiba-tiba kita makan 2 piring. Oh ya Allah, gue lagi puasa, alhamdulillah. Itu rezeki namanya. Jadi jangan diulang ibu-ibu ya. Halo? Begitulah fikih. Jadi kalau bicara fikih itu sifatnya fleksibel, enggak nyusahin. Karena karakter ajaran Islam itu adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pengen kalian itu mudah. Tapi jangan disulit-sulitin, juga jangan dimudah-mudahin. Bagaimana cara disulit-sulitin? Ada orang, maaf, kalau udah kena wudhu itu kayaknya dia selalu merasa kurang afdol, kurang yakin kalau nggak berkali-kali. Nah, ini biasanya nih yang model-model begini nih kena pemahaman thariqat ini yang berlebihan. Kan ada orang wudhu bulak lagi, merasa kurang yakin, wudhu lagi berkali-kali, wudhu lagi. Sholat juga sama, begitu dia sholat takbirnya sampai 5 kali. Allah. Ada kan yang begitu? Islam nggak perlu begitu ibu-ibu. 1 kali juga sudah cukup. Ibu-ibu pergi ke Bandung. Yang penting saparnya. Saya ulang lagi, yang boleh tayamum siapa? Orang sakit. Yang kedua, perjalanan. Istilah bahasa Quran orang perjalanan apa namanya? Safar. Orangnya disebut Musa. Perbuatan perjalanannya disebut safar. Artinya orang yang safar dan sakit kalau sudah memenuhi syarat boleh menggunakan berwudu lagi. Boleh bertayamum. Ibu pergi ke Bandung nih. Ngapain Ustadz? Ngejenguk orang sakit, takziah karena meninggal saudara. Arisan juga nggak apa-apa. Asal jangan pergi ke sana itu mau selingkuh sama pasangan lain, itu yang haram, nggak boleh. Ya, pengen kemana? Ke sana kondangan, diundang sama teman ke Bandung, mau takziah, mau urusan anak wisuda, boleh, itu sudah kategori safar yang begitu. Ada urusan-urusan gitu. Nah, sampai di sana berangkat dari sini umpamanya jam 11 siang. Pas di perjalanan tol di sini nih, tol Jor, baru sampai Cikunir udah jam 12, macet mogok luar biasa. Nanjak ke atas tuh tol Tayang MBZ ke atas, lola yang seret sampai kilometer 57, 40 kan di bawah adanya tuh. Sampai kilometer 57 sudah jam 3. Waktu apa itu? Mau asar. Zuhur belum dia. Zuhurnya belum. Waduh, bagaimana? Turun sudah. Seret. Nah, itu namanya sholatnya namanya jamat takdim, jamat takhir. Zuhurnya ditarik ke asar.
Begitu. Ngerjainnya boleh zuhur dulu atau boleh asar dulu. Boleh 2 rakaat atau boleh 4 rakaat. Itu nanti babnya karena kita sedang bicara fikih tentang toharoh. Nah, kemudian selanjutnya ibu-ibu, kalau bicara toharoh di sini ada kalimat yang disebutkan Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Junub itu artinya dalam keadaan kita junub. Junub itu artinya habis berjima, habis bergaul dengan suami. Bagaimana cara toharohnya? Kalau toharoh orang yang habis wudu, habis junub, habis haid, habis nifas, itu toharohnya berbeda dengan orang yang biasa. Maaf nih Bu, kita sekarang sudah bicara toharoh mandi junub sekarang. Kalau habis mandi junub, pertama yang dilakukan itu apa? Cuci tangan berdasarkan sunnah. Kemudian kita cuci dulu yang namanya kehormatan kita. Habis cuci tangan, cuci kehormatan kita. Baik habis junub bergaul, habis haid, atau habis nifas. Setelah itu apa? Wudu normal. Di kamar mandi wudu. Bersihin tadi, bersihin tangan, bersihin kehormatan, kemudian langsung wudu. Habis wudu apa? Kepalanya dibersihkan, rambutnya. Pakai sampo, kalau kita kan pakai sampo. Dulu nggak ada sampo, pakai herbal yang lain. Habis dibersihkan rambut, kemudian membasuh anggota yang kanan 3 kali. 1, 2, pakai gayung. Kalau pakai shower nggak apa-apa, digini kemudian habis 3 kali baru ke yang ke kiri, ke kanan dulu ya, baru ke kiri, baru dibanjur semuanya rata, persis kayak orang mandiin orang yang meninggal. Begitulah caranya. Jadi anggota kanan dulu yang dimandiin kalau habis haid, ibu-ibu, habis junub, gitu caranya mandinya, jangan cebar-cebur doang. Kalau mandi biasa sunnah boleh cebar-cebur. Tapi kalau sudah mandi tadi kategori junuban itu nggak boleh sembarangan. Ada aturannya. Nyambung. Wudu. Ya, wudu. Bersihin ini dulu. Kamas. 3 kali basuh kanan. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Baru deh. Basahin semuanya. Tuh. Begitu. Mau pakai shower silakan, mau pakai gayung juga silakan. Doanya mau doa ibu-ibu pakai lafaz juga boleh, mau doanya dalam hati juga boleh. Yang jelas kalau sudah di WC, sudah di kamar mandi, diusahakan tidak mengucapkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah. Lagi wudu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi kamar mandi, nawaitul wudu'a li ghusli rakaataini lah. Li taharah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngaji di dalam kamar mandi. Ya, pokoknya jangan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, baca bismillah, Allahu akbar, doa-doa apa enggak boleh. Makruh hukumnya. Dalam hati boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, rata-rata kayak model kayak kita cukup dalam hati saja. Ya Allah, aku niat mau mandi menghilangkan hadas besar. Mandi wajib menghilangkan hadas besar karenamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ibu-ibu ya, ini syariat ya, jangan sembarangan mandi ya. Iya, kayak mandiin orang meninggal, yang penting basah. Bukan masalah basah. Ini ada contohnya karena ini menyangkut ibadah tauqifi. Tauqifi itu artinya ibadah yang ada contohnya, gitu. Yang penting kan basah, Ustaz. Nyemplung aja mendingan lo kalau begitu. Nyemplung berendam. Beres. Oke, ibu-ibu, itulah yang disebut dengan Islam. Ustaz, bagaimana kalau orang yang begitu dia
buang air tidak ketemu inian air. Menurut fikih, kalau laki-laki dia harus menggunakan batu 3 bersih. Ya, jadi kalau habis pipis nggak ketemu air pakai batu. Kalau mamanya dia maaf ya istinja cebok kalau bahasa orang Indonesia itu. Tempelin, jangan digosok-gosok, ntar melepuh. Gitu. Jadi gosok-gosok begitu. Lalu meledak repot lagi. Ditempelin. Batunya pun juga yang bersih, jangan tai kucing kering dipakai. Batu nih, rupanya bukan batu, malah kotoran, tai kucing dipakai kan, malah tambah kotor. Ya Allah repot kita ya. Cari yang bersih. Ustaz kalau pakai daun gimana? Jangan pakai daun juga. Tapi kalau nggak ada batu pakai daun nggak apa-apa. Tapi daunnya yang halus, jangan daun yang berbulu yang kasar. Kayak daun talas kan ada bulu-bulu durinya tuh. Kacau ntar ngilu kita ntar. Halo? Lu bayangin ya? Allah karim. Nah, terus kalau kita sudah kayak begitu bagaimana tuh istinja? Istinja saja. Setelah istinja, lalu tayamum, sholat sah. Terus begitu ketemu air, nggak perlu diulang wudhu dan sholatnya. Begitu kira-kira. Itu tuh ibu-ibu. Jadi penjelasan fikih ibu-ibu harus paham. Intinya nih ibu-ibu, kita hidup tidak selamanya berada dalam kondisi yang sempurna. Di waktu yang sempurna, di tempat yang sempurna. No. Kita pasti beraktivitas, akan mengalami ini, akan mengalami itu. Gunung meletus kayak apa sholatnya, wudhunya di mana, banjir bandang wudhunya kayak apa, lagi perang sholatnya kayak gimana, wudhunya kayak apa, gempa bumi ya Allah kayak apa. Tidak boleh ditinggalin dalam kondisi kayak begitu, kecuali memang yang sudah disyariatkan. Kayak apa? Kayak haid, kayak nifas, kayak junub, itu boleh ditinggalkan. Di junub tetap dilaksanakan. Kadang-kadang kita dalam kondisi lagi di mana gitu kan, waktu udah asar, ya Allah gimana ini ya. Baju selama kita tidak kena najis, ya, tidak kena air kencing, tidak kena bau, pakai gamis kita. Pakai untuk sholat. Saya rasa itu ibu-ibu kajian fikih kita mengenai bab tohara. Ada yang mau bertanya? Any question? Satu dulu. Oh, yang mana dulu nih? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apabila dalam suatu tempat, misalnya malam Jumat, kita yasinan, habis sholat maghrib dilanjut yasinan bersama, terus di situ kan ada makanan ya, terus kita makan bersama, dilanjut langsung sholat isya. Apakah setelah makan itu wudhu kita batal atau kita langsung sholat isya? Terima kasih. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Cuman kalau habis makan kita adabnya saja kumur-kumur. Tidak usah wudhu, tidak wajib. Selama kita masih punya wudhu ya, nggak kentut, tidak ada apa-apanya. Yang membatalkan wudhu itu kalau lagi makan apa yang dikategorikan makan? Makan daging yang bau-bau. Umpamanya makan daging kambing, sop habis lebaran Idul Adha kita makan. Nah, itu baunya itu. Nabi menyebut kayak seperti daging kuda, daging kambing, kalau nggak salah itu ya. Ketika makan daging-daging, kita dianjurkan berwudu lagi. Kumur-kumur nggak wajib. Ya, takut. Boleh, tidak apa-apa, tetap sah. Cuman bagi mereka yang menjadi imam, bagi saya sih cenderungnya harus kumur-kumur dulu. Ntar kalau lagi baca, kadang-kadang masak ini makan dadar gulung kan kelapanya nyangkut, makan lemper ayamnya nyangkut. Apalagi udah tua kan banyak bolongnya kan. Jadi ntar sholat nggak khusyuk gara-gara mainin lidah.
batal. Jadi ganggu kan? Adab. Jadi kumur-kumur lebih baik. Wudunya sih nggak wajib. Kalau memang nggak kumur-kumur, Ustadz boleh lanjut, nggak apa-apa. Iya, masih sah. Itu di Arab kalau habis pada ngaji ini habis maghrib tuh, si makan kurma, pada minum. Begitu Isya, lanjut terus dia. Pas udah qomat baru bubar pengajiannya itu kayak begini tuh, lanjut sholat, nggak ada yang wudhu lagi. Kecuali kentut ya. Ayo yang nanya. Assalamualaikum. Oh gitu. Ganti dulu. Untuk amannya lebih baik diganti pampasnya. Jangankan orang yang lagi sakit, ibu-ibu. Yang sehat macam kayak kita aja nih, kita kadang-kadang nggak tahu kan segitiga pengaman kita kan. Kalau pesawat itu sudah dikategorikan darurat, mau ganti kemana bingung. Pokoknya yang penting kalau dalam pesawat itu pikirnya yakin nggak keluar apa-apa. Kecuali memang yang memang terindikasi penyakit. Kadang-kadang kentut keluar kuning, ya kan? Kadang-kadang yang ada, kalau kentut tuh ada yang dikeluarin itu kayak begitu. Nah itu lebih baik dicebok. Terus kalau umpamanya dia pipis kan netes lagi, kadang-kadang kena penyakit begitu tuh. Nah, itu lebih baik dibuka semuanya. Ya. Segitiganya dibuka, underwearnya dibuka. Bagaimana kategori orang sakit yang pakai pampers? Kalau sulit untuk dibuka, istilahnya dia sudah tidak memungkinkan, boleh dilanjut. Ya, tapi kalau lebih baik untuk sahnya lebih baik dibuka, dibersihkan. Dibuka aja. Iya, betul sekali. Ya. Waalaikumsalam. Depan? Enggak batal. Yang dibatalkan kalau keluar tuh dari dubur, dari belakang. Jadi bukan dari depan. Kalau dari depan itu tidak dikategorikan, tuh penyakit perempuan yang sudah punya anak. Biasa begitu. Silnya sudah agak longgar gitu ya. Ya karena saya nanya sama istri saya, begitu ini suara apaan tuh? Iya, suara apa itu? Jadi begitu pas lagi sujud jadi kayak itu ya. Dia nanya sama saya, gimana nih Bi kalau keluar begini? Dari mana keluarnya? Dari depan katanya. Setiap nungging berbunyi, setiap sujud cuy. Kadang-kadang bunyinya beda-beda ya. Kalau istri saya bunyinya berbak. Karena anaknya udah 7. Saya anaknya udah 7. Kalau udah 7 tuh berarti udah bunyinya berbeda kan. Tapi kalau buat 1 saya sering menemukan yang nanya, Imam Syafi'i juga begitu ibu-ibu. Dia nanya tentang haid sama orang yang haid. Dia keliling ke rumah ibu-ibu di Baghdad, di Irak, menanyakan kondisi haid bagaimana, lamanya berapa hari. Ketika dia menanyakan status anjing itu haram, Imam Syafi'i ngikutin sampai 1 bulan. Karakter anjing bagaimana dilihatin, dicatat. Tuh ulama-ulama dulu kalau belajar ilmunya itu begitu, terjun, bukan library searching terus begitu. Kita kan kalau bikin skripsi, bikin tesis kan cuma pakai pustaka doang kan nulis. Kalau ini enggak riset langsung. Imam Syafi'i kalau ditanya bagaimana hukum wanita itu kalau haid, aku tanya dulu selama 1 bulan 2 bulan. Keliling di perempuan
Baghdad sama perempuan Mesir beda. Makanya ada hukum lalu, ada hukum yang sekarang. Hukum itu dikondisikan berbeda-beda. Pak, saya headnya kadang-kadang 7 hari baru bersih. Tapi suka kadang-kadang keluar juga habis 7 hari. Nah, ambil yang amannya 10 hari. Itu fikihnya begitu. Nanti kita bicara masalah itu. Gitu ya. Oh boleh. Kentut lagi. Nanti aja itu babnya. Ya udah terusin. Iya. Ulang ya. Ulang deh nih. Terus apa yang ditanyain? Iya. Keluar. Sebelum tanggal 25. Oh gitu. Iya terusin. Minum dulu ya. Udah terusin. Setelah tanggal 25 nggak jadi head. Oh. Oh enggak. Kalau darah head itu kan darah yang merah, yang sudah dipahami. Kalau darahnya kuning, coklat, itu namanya darah istihadah. Istihadah itu darah kotoran saja. Yang mungkin tanda-tanda head yang aslinya akan keluar. Berarti itu rezeki suami yang begitu. Atau rezeki. Oh darahnya seger. Tapi tanggalnya terbiasa tanggal 25. Iya. Mundur apa maju? Mundur ya. Maju itu mah. Sering begitu apa kadang-kadang? Kadang-kadang. Ini pikir ibu-ibu masalahnya. Istri saya juga sering nanya begitu-begituan. Ya, betul sekali. Kalau yang sudah dipahami, ibu-ibu headnya awal bulan sampai pertengahan bulan. Kalau soal tanggal tuh nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang bisa saja lewat 2. Nah, pokoknya yang disebut head keluar darah. Langsung keluar darah merah. Kalaupun toh habis berhubungan keluar itu namanya tidak dianggap head. Belum dianggap head, apalagi pas itu tidak keluar lagi kan? Nah, berarti belum dikategorikan head. Tapi kalau sudah head, berbuat intim atau berjima, maka hukumnya harus kiparat. Bayar 600 dinar. Kalau dikurskan berapa itu? 1 dinarnya itu emas. Bisa sampai jutaan kalau lagi head itu berbuat seperti itu. Kalau hamil nanti darahnya anaknya cacat kalau begitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu cara orang-orang Yahudi kalau bergaul sama istrinya itu. Lagi head bergaul. Usah. Cukup ibu-ibu? Oke. Assalamualaikum. Oh.
Kalau kumur-kumur kan pasti air putih ya. Iya. Kalau kumur-kumur pakai kopi bukan kumur-kumur itu namanya. Enggak. Nambah bikin jember mulut kalau pakai kopi. Kena ampas. Udah hitam. Ada lagi? Oh. Boleh, nggak batal. Oh boleh. Lanjut. Kalau saya biasa kalau jadi imam tarawih suka bawa termos air putih anget, tapi nggak bawa kopi. Teh boleh, nggak masalah. Nggak boleh sering putih. Nggak batal. Insya Allah. Ibu-ibu kita doa yuk. Kita istighfar kepada Allah. Kali dalam menuntut ilmu banyak canda, banyak salah, banyak hal-hal yang kurang diridhoi sama Allah. Kita mohon ampun dengan beristighfar kepada Allah 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walham. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Bohan